Terjerat Cinta Om Duda. Episode 92. Bersama sang menantu. James tersenyum kecil dan lagi-lagi ia harus dibuat terkejut oleh kenyataan tentang istrinya. Po Bon Nam berjalan cepat keluar dari kamarnya. Ia begitu terkejut dan setengah tak menyangka saat sang istri mengatakan jika Tesane Sune yang tak lain adalah Sofia telah pulang ke rumah mereka. Bagaimana bisa dia pulang secara tiba-tiba? Cek, anak itu benar-benar berdebah. Pergi tidak pamit, datang pun tidak memberi kabar. Cicit Po Bon Nam yang tak henti-hentinya mengomel karena kesal pada putri semata wayangnya itu. Sudahlah, sayang, kau tidak usah memarahinya nanti. Yang penting dia sudah kembali dengan selamat. Toh, dia pergi juga karena kau memaksanya menikah dengan Chai Sai, ucap sang istri yang berusaha membela putri satu-satunya itu. Apa katamu? Gara-gara aku. Sembarangan. Desis Po Bon Nam seraya menjentikkan jarinya pada dahi istrinya. Mai Lilis mengerucutkan bibirnya dan mengusap dahinya yang tidak terasa sakit. Po Bon Nam adalah seorang pengusaha sekaligus pemilik perkebunan terbesar di tempatnya ia tinggal. Di Thailand pun, perkebunan dan perusahaannya sangat berkembang pesat. Usianya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Di usia yang sudah ke-55 tahun, Po Bon Nam masih sangat terlihat gagah perkasa dan awet muda. Tubuhnya tinggi besar, perutnya tidak pernah membuncit. Wajahnya begitu berharisma. Siapapun tidak akan mengira jika pria itu sudah berusia 50+. Tidak jarang, para janda di desa itu sering mencari-cari sensasi pada sang saudagar kaya yang memiliki kesetiaan penuh pada istrinya. Aku tidak pernah memaksanya, sayang. Aku hanya mendesaknya saja. Aku tidak ingin dia menikah dengan pria lain selain Chai Sai. Kau tahu bukan jika keluarga Chai Sai pun sangat menginginkan Sane. Terang Po Bon Nam penuh penegasan. Mai Lilis membuang napasnya berat. Ya, I know, Beb. Tapi, Sane hanya menganggap Chai Sai sebagai sahabatnya saja. Dia tidak pernah mencintai Chai Sai. Lagi pula, dia datang ke sini dengan seorang pria dewasa yang mengaku sebagai suaminya. Ujar Mai Lilis tak mau kalah. Sontak saja Po Bon Nam terlonjak kaget mendengar ucapan istrinya. Apa? Seorang pria dewasa yang mengaku sebagai suaminya? Tanyanya memastikan. Mai Lilis mengangguk. Aku rasa telah terjadi sesuatu pada putri kita, Beb. Ucapnya. Po Bon Nam mengerutkan dahinya dan mencoba mencerna setiap ucapan istrinya. Sepertinya ia sangat syok dengan ucapan istrinya itu. Tanpa berkata apapun, Po Bon Nam bergegas melangkahkan kakinya kembali untuk menemui putrinya yang sedang menunggu di bawah. Apa yang harus aku katakan pada Po? Hahaha, aku merasa asing dengan panggilan itu. James tertawa ngakak saat ia mengatakan Po, persis sekali seperti istrinya. Hei, kenapa tertawa? Ayolah latihan. Po tidak suka pria yang lembek dan bertingkah. Walaupun orang banyak uang, Po tidak sombong dan bertingkah. Ia selalu baik terhadap siapapun. Pokoknya, tidak ada perbedaan baginya antara orang kaya dan orang miskin. Ujar Sofia penuh penegasan. James tersenyum serta mengangguk tanda mengerti. Aku percaya akan hal itu, darling. Itulah sebabnya kau sangat baik hati dan penyayang. Ucapnya. Sofia mengangguk. Dan satu lagi, Po tidak pernah bersenang-senang dengan wanita bayaran seperti yang kau kira. Ya, mungkin hal itu sangat mudah untuk Po lakukan, tapi, Po benar-benar tidak seperti itu. Tegasnya. James tersenyum kecil dan mencoba mencerna setiap ucapan istrinya itu. Benar dugaanku. Semua perkebunan yang berderet di sepanjang jalan raya itu adalah milik ayah mertuaku. Benar-benar luar biasa.
Belum lagi perkebunan di sepanjang jalan depan rumahnya. Astaga, jangan-jangan, kekayaanku kalah oleh keluarga ini, cerocosnya dalam hati. Sudah jangan banyak berpikir, Hubi. Sekarang kau harus siapkan mental untuk berhadapan dengan pemilik rumah ini. Sofia berkata sembari membelai lembut wajah tampan suaminya. James tersenyum. Aku sangat siap, darling. Jawabnya seraya memeluk manja istri cantiknya itu. Sane. Suara bariton itu terdengar menggema di telinga Sofia dan James. Sontak saja Sofia melepaskan dekapannya dan menatap takut-takut pada ayahnya. Sementara sang ayah tampak menatap tajam pada dirinya serta suaminya. Po, ucap Sofia dengan suara yang lirih. Keduanya bangkit dari duduknya dan membungkuk memberi hormat. Astaga, itu kumis apa buntut kuda? Tebal amat ya, ucap James dalam hati. Po Bon Nam menatap tajam dan penuh intimidasi pada James. Hal itu membuat pria itu menelan ludahnya frustasi dan menundukkan wajahnya. Untuk apa kau kembali? Ketus Po Bon Nam seraya mendudukkan bokongnya di sofa. Sofia menatap ragu dan mendudukkan bokongnya di sofa. Untuk Sane masih putri Po dan Mai, kan? Memangnya tidak boleh Sane pulang? Jawabnya sedikit terbata. Tentu saja boleh, sayang. Jawab Mai Lilis seraya tersenyum manis. Po Bon Nam memelototkan matanya pada sang istri. Memberi isyarat jika dia saja yang boleh bicara. Setelah kau pergi tanpa izin, kini kau kembali tanpa memberi kabar. Dan ini, siapa pria tengil ini? Kenapa kau bisa pulang bersamanya? Apakah dia teman gelandanganmu di luaran sana? Tanya Po Bon Nam dengan nada yang sinis dan judes. Sofia tampak terjingkat kaget mendengar ucapan frustasi ayahnya. Begitupun dengan James, ia sangat terhenyak kaget dan setengah kesal. Apa? Gelandangan? Astaga, dia tidak bisa melihat bagaimana tampannya suami putrinya ini. Cek, benar-benar pakmer yang sangat menyebalkan. Sama seperti putrinya, menyebalkan. Decak James dalam hati. Po, jangan bicara seperti itu. Sane datang ke sini untuk beritikat baik. Tidak ada niatan buruk. Sane minta maaf karena telah pergi tanpa izin. Tapi, itu Sane lakukan karena Sane muak pada Po yang selalu memaksa Sane untuk menikah dengan Chai Sai. Tegas Sofia yang kini tampak sudah mulai berani bertindak. Po Bon Nam memutar bola matanya dan memainkan kumisnya yang hitam dan tebal. Sementara Mai Lilis hanya diam dan berharap tidak terjadi pertengkaran di sana. Beritikat baik. Itu artinya kau bersedia menikah dengan Chai Sai. Menakjubkan. Po sangat senang sekali jika itu benar-benar terjadi, ucap Po Bon Nam mendesak. Sofia mengerutkan dahinya dan menatap sebal pada ayahnya. Tidak, Po. Sebenarnya kedatangan kami ke sini ingin memberitahu perihal pernikahan kami. Ucap James tanpa ragu. Hal itu berhasil membuat Po Bon Nam tercengang kaget. Sofia meremas jari-jarinya dan menundukkan wajahnya. Sementara James tampak terlihat tenang dan santai. Pernikahan kalian. Apakah kau pikir aku akan merestui kalian? Ucap Po Bon Nam. James tersenyum. Tentu saja, Po. Karena. Belum sampai ia menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Po Bon Nam menyelanya. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku Po? Ketus Po Bon Nam menyela. James terdiam sejenak dan menatap istrinya. Sane yang menyuruhnya, Po. Karena, dia memang menantu Po. Ucap Sofia dengan suara yang bergetar. Apa? Menantu? Po Bon Nam berkata dengan ekspresi tak percaya. Sofia mengangguk. Apa maksudnya? Jangan menipu Po dengan cara konyol seperti ini, Sane.
Po tahu jika ini hanya akal-akalanmu saja agar Po melepaskan Chai Sai dan membiarkan kamu tidak menikah dengannya. Bentak Po Bon Nam dengan ekspresi kemarahannya. Melihat istri cantiknya dibentak seperti itu membuat James tidak terima. Stop! Jangan marahi istriku. Dia tidak bersalah. Apa yang dia katakan, benar adanya. Kami memang sudah menikah. Ucapnya penuh penegasan, ia tampak berani dan percaya diri. Po Bon Nam tampak tercengang melihat keberanian pria di hadapannya. Begitupun dengan Mae Lilis. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Jangan asal bicara. Aku tahu jika kau hanya disuap oleh putriku agar mengaku menjadi suaminya. Dasar kau tidak tahu diri. Sebaiknya kau pergi dari rumah ini sebelum kulemparkan kau ke kolam lele dan belut. Bentak Po Bon Nam mengusir dan mengancam menantunya. James tampak terbelalak kaget dan bergidik ngeri mendengar kata lele dan belut. Sementara Sofia hampir tertawa ngakak karena geli dengan ayahnya yang akan melemparkan suaminya ke kolam lele dan belut. Apa? Kolam lele dan belut? Gila? Lebih baik gue berenang di kolam buaya daripada harus berenang di kolam lele dan belut. Dan, apa katanya? Gue disuap oleh putrinya. Astaga, orang tua ini benar-benar tidak tahu jika menantunya ini seorang pengusaha kaya raya. Cek, menyebalkan. Menyesal aku tidak membawa pesawatku ke hadapannya. Gerutu James dalam hati. Po Bon Nam menatap intens pada menantunya. Sebenarnya ia sangat penasaran pada sosok pria yang mengaku suami putrinya itu. Jangan salah paham tentang saya, Po. Saya sungguh jujur dalam hal ini. Beberapa bulan yang lalu, saya menemukan putri Anda dalam keadaan compang camping. Dia benar-benar terlihat seperti orang Kismin. Dan, saya baru tahu identitasnya saat ini. Saya baru tahu jika ternyata istri saya ini adalah seorang putri tunggal saudagar kaya. Saya menikahinya karena cinta dan sayang padanya. Bahkan saat saya tidak tahu keluarganya seperti apa. Saya sungguh benar-benar. Belum sampai James menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Po Bon Nam menyelanya. Bagaimana bisa kalian menikah tanpa kehadiranku? Siapa yang menjadi walimu, Sane? Selidik Po Bon Nam. Sofia menarik napasnya dalam dan membuangnya perlahan. Sesaat ia menatap wajah suaminya. Kami. Masuk ke kamarmu dan biarkan pria ini pergi. Perintah Po Bon Nam tanpa bantahan. Sofia tampak terlonjak kaget dan mulai panik. Inilah yang ia takutkan, ia takut sang ayah tidak akan merestui pernikahannya dengan suaminya itu. Tidak, Po. Sane sudah menikah dengannya. Dia menantu Po dan Mai. Ini sungguh tidak bercanda, Po. Ucap Sofia memelas dan memohon pengertian dari ayahnya. Po, sebaiknya dengarkan dulu Penje. Mai Lilis menggantung ucapannya saat tiba-tiba suaminya memelototinya. Sementara itu, James tampak mengusap wajahnya frustasi dan benar-benar pusing dengan keadaan saat ini. Kau akan tetap menikah dengan Chai Sai, Sane. Ucap Po Bon Nam dengan tatapan penuh kemarahan. Sofia beringsut memeluk lutut ayahnya dan memohon agar tidak dipisahkan dengan suaminya. Tidak, Po. Jangan lakukan itu. Sane benar-benar mencintai suami Sane. Po jangan memisahkan Sane dengannya, hiks. Kali ini Sofia tampak tak kuasa menahan tangisnya. James menarik napasnya dalam dan membuangnya perlahan. Po, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya benar-benar. Diam kau. Aku tidak memintamu untuk bicara. Sebaiknya kau keluar dari rumahku saat ini juga. Bentak Po Bon Nam mengusir menantunya. James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap kesal pada mertuanya itu.
Belum lagi sang istri yang masih berlutut di hadapan ayahnya benar-benar membuat hatinya terasa sakit. Pelayan, bawa Nang Shou Sane masuk ke kamarnya. Dan kalian, pengawal, seret pria ini agar keluar dari rumah ini. Perintah Pobon Nam dengan sekejap saja mampu membuat para pelayan dan pengawal menangkap tubuh Sofia dan James. Bersambung.